Bismillahirrahmanirrahim. Terkait sunnah membaca ayat kursi sebelum tidur, bagaimana jika dalam kondisi junub? Apakah tetap membaca? Allahu ta'ala alam, setahu saya bahwa yang haram bagi junub adalah memegang mushaf. Nah, kenapa nggak wudu dulu? Atau sekalian mandi? Nah, walaupun pernah Rasulullah SAW dalam keadaan tidak tersentuh air. Ustaz, kasih nasihat terhadap saya, lebih baik sholat di masjid Khawarij atau di masjid Sufi, karena hanya dua masjid itu yang dekat rumah mertua saya. Masa nggak ada masjid Ahlus Sunnah? Begini, untuk memilih masjid, pertama kita cari masjid Ahlus Sunnah. Kalau tidak, kita mencari masjid yang tidak dikhawatirkan kufur. Maksudnya jangan masjid Syiah, Rafidhah, bisa kemungkinan besar mereka sudah kafir. Atau masjid orang yang liberal yang kemungkinan besar sudah kafir karena ucapan-ucapannya yang kufur. Itu kamu hindari. Apa maksudnya? Yang penting salat jamaah kita sah dulu. Begitu, karena tidak ada Ahlus Sunnah. Kalau ada yang seperti ini banyak, Masya Allah, ada 2-3, kamu pilih lagi yang salatnya aqrab ila sunnah. Sebab orangnya udah jelas bukan Ahlus Sunnah. Salatnya di sana salatnya aneh, ada tambahan ini tambahan itu. Yang ini sesuai dengan sunnah. Ini saja. Lo nanti orangnya tapi begini tapi begitu. Terah tapimu di rumahmu, ya, jangan dibawa-bawa. Kamu salat, salam, pulang. Ya. Karena sudah tahu ini Khawarij misalnya. Karena saya lihat biasanya Sufi banyak yang salatnya ditambah-tambah segala macam. Ya. Salat setelah itu pulang. Ya. Nah, tidak usah berbicara yang akhirnya terkena syubhat mereka. Bolehkah saya bekerja di sekolah umum, sekolah swasta sebagai bagian TU saja, bukan sebagai gurunya? Apa bedanya guru dengan TU? Apakah kalau TU nggak ikhtilat, kalau guru ikhtilat? Nanti ada ibu guru datang kepadamu, tolong ketikkan ini ya Pak. Tapi dan itu hampir semua kantor, sehingga wallahu ta'ala alam, kamu cari tempat bekerja yang dalam keadaan selamat dari berbagai macam maksiat-maksiat, apalagi pelanggaran-pelanggaran sunnah, apalagi pelanggaran-pelanggaran akidah. Nah, kalau tidak bisa, banyak-banyak minta ampun pada Allah Ta'ala. Bisa diduga, ini pasti akan banyak pertanyaan ini. Wah, ini kok cerita, cerpen. Bagaimana batasan mirah kita terhadap kasus pembakaran? Ya akhi, jangan terlalu percaya dengan apa yang kalian lihat dan yang kalian dengar. Karena Masya Allah, politikus-politikus itu ahli dalam membuat isu, membuat kejadian, terlalu pintar mereka. Ada sekolahnya memang. 6. Mohon nasihat dan bimbingan, di tempat Anda bekerja diberlakukan peraturan di bawah ini. Waktu salat asar untuk shift 1 setelah bel pulang jam 4. Apakah termasuk peraturan yang boleh kita langgar? Al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin itu tergantung dan berkait dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Artinya kalau kamu bekerja di situ berarti kamu sepakat dengan syarat itu.
Kalau tidak sepakat, kamu jangan kerja di situ. Begitu pilihannya. Taib, itu pertama. Kedua, kalau kamu sudah kerja di situ dan sepakat dengan aturan itu, jangan dilanggar, tapi kamu bisa sholat berjamaah jam 4 di masjid kantor. Biasanya kalau kantor-kantor besar ada masjidnya. Ya, apalagi perusahaan. Ada masjidnya. Tidak mengapa sholat asar ditunda sampai jam 4. Tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Masih waktu sholat asar. Dan masih sah sholat jamaahnya. Bukan jamaah kedua loh ya. Bukan jamaah kedua. Karena ini masjid kantor. Diumumkan. Sholatnya jam 4. Sehingga barakallahu fikum ketika mereka keluar. Kerja jam 4. Kemudian qomat. Sholat. Selesai. Nah. Ini sudah. Panjangan ya. Cerpennya. Afwan ingin bertanya terkait masalah infak. Bagaimana hukumnya jika kita berinfak di masjid yang sering diadakan kegiatan bid'ah seperti ini. Masalahnya, barakallahu fikum, yang kamu berikan dari sedekah itu dipakai untuk apa? Kalau perkara yang dipakai untuk yang sunnah, tidak mengapa. Walaupun orangnya mungkin berbuat sesuatu yang menyelisihi sunnah misalnya. Tapi kamu berikan padanya beras misalnya. Gak ada kaitannya. Ini orang awam sering ikut acara-acara bid'ah. Tapi kita pengen bantu kesian. Dia miskin. Karena kaitannya tidak ada dengan langsung pada bid'ah. Tetapi kalau pada acara bid'ahnya penyelisihan terhadap sunnah kamu bantu, itu haram. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah. Jadi yang langsung berkait tidak boleh. Tetapi kalau yang tidak berkait dengan apa yang mereka lakukan dari kebid'ahan, tidak mengapa. Tapi kenapa enggak bantu ahlu sunnah? Ahlu sunnah lebih didulukan kalau mereka membutuhkan. Tetapi mereka pun kita bantu, mudah-mudahan dengan itu jadi ta'liful qulub. Mereka akan tertarik, ya khususnya orang awamnya, akan tertarik mereka dengan akhlak Islam, dengan adab yang baik. Nah, jika suami safar untuk beberapa waktu dan menitipkan istrinya ke orang tuanya tanpa memberi nafkah uang dengan anggapan orang tuanya mampu dari segi materi, apakah suaminya berdosa melakukannya? Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah dalam bentuk, yakni bahasa hadisnya berbunyi antaksuha idak tasaid. Engkau beri pakaian kalau engkau berpakaian. Engkau beri makan dia kalau kamu makan. Artinya tidak bicara tentang nominalnya. Tetapi istrimu tidak diterlantarkan. Bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, bisa tinggal di tempat yang layak. Itu yang dilihat. Nah, tidak mengapa apakah di rumah orang tuanya ataupun di tempat yang lainnya. Tetapi kalau saya menasihatkan pada suaminya tadi, bagaimanapun juga seorang istri perlu untuk memegang uang secukupnya kalau ada keperluan-keperluan pribadi. Emang hanya makanan saja yang diperlukan. Ya. Barakallahu fikum. Kalau tiba-tiba head tidak bisa beli. Assalamualaikum. Seorang ummahat pergi menghadiri taklim tanpa izin suami. Tidak boleh. Harus wajib dengan izin suami. Mau ke masjid sholat harus izin suami. Kalau masalah mahramnya, tergantung safar atau tidak safar. Kalau tidak safar tidak mengapa tanpa mahram. Kalau safar wajib dengan mahramnya.
Bolehkah seorang ummahat berkendaraan sendirian tanpa SIM? Kenapa tanpa SIM? Ya, akhi, termasuk taat ulatul umur adalah memakai helm, berhenti di lampu merah, punya SIM. Ya. Barakallahu fikum. Cukup. Tidak akan terjawab yang ini. Paling ini tok yang terjawab. Pertanyaan yang jeli. Kalau sifat-sifat Allah tidak boleh ditakwil, lalu bagaimana dengan ayat yang menyatakan bahwa Allah di akhirat akan melupakan orang-orang yang melupakannya sewaktu di dunia? Apakah Allah memiliki sifat-sifat lupa? Lupa berbeda dengan melupakan. Barakallahu fikum. Bahasa Indonesia saja berbeda, apalagi bahasa Arab yang lebih luas maknanya. Tidak ada satu ulama pun yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat lupa. Tidak ada. Tetapi kalau Allah melupakan artinya Allah tidak mengurusi orang tadi itu. Dan itu bukan takwil, itu makna. Melupakan. Ini dengan sengaja. Orang lupakan nggak sengaja, sifat lupa. Sifat lupa sengaja apa nggak sengaja? Saya mau lupa gitu. Barakallahu fikum. Dalam bahasa, kalau lupa itu sifat jelek. Artinya tidak sengaja, dia tidak pengen lupa. Gitu. Ya Allah lupa. Tetapi kalau Allah melupakan, tidak sama, jauh berbeda. Bumi langit bedanya. Dan itu syubhat yang rapuh. Untuk menyatakan bolehnya takwil, itu syubhat yang rapuh. Barakallahu fikum. Bagaimana waktu menentukan sepertiga malam terakhir? Bagaimana? Malam dibagi 3. Potongan pertama, kedua, dan yang ketiga itu adalah sepertiga malam terakhir. Diukurnya dari mana? Dari jam 6 sampai fajar atau dari isya? 6. Wallahu a'lam. Itu yang saya tidak tahu. Jika seorang ustadz lulusan Madinah bergelar LC mengatakan tidak memakai jubah setiap hari agar orang awam menerima sunnah, bagaimana ustadz? Apakah saya harus melepaskan jubah saya dalam keseharian saya? Masya Allah. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Ahabbat thiyab, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah al-qumsan. Dan warna yang paling beliau sukai adalah al-abyad, yang putih. Maka itu adalah sunnah. Adapun yang seperti itu tadi, itu ada ucapan para ulama. Seperti Syekh Al-Albani, ketika beliau ke Saudi, beliau ikat imamahnya. Tidak diuraikan seperti orang Saudi. Tapi ketika di luar Saudi, justru diuraikan seperti orang Saudi. Ditanya kenapa? Di sini, karena mereka tidak suka memakai seperti itu, maka aku kenalkan kalau ini adalah sunnah. Tapi di Saudi, mereka mengira harus seperti itu, maka saya ajarkan pada mereka bahwa tidak harus seperti itu. Paham ya? Khususnya di sini adalah ustadz atau dai, kadang-kadang tidak harus di majelis ilmu. Seharian, tidak apa-apa. Tetapi jangan ini jadi hujjah untuk engkau melepaskan jubah terus-terusan. Pokoknya jubahnya kayak seragam.
Seragam ngajar aja. Kalau ngajar pakai, kalau nggak ngajar nggak pakai. Ini nanti akan jadi budaya baru lagi. Oh, jadi gitu saja. Nanti akan dipasang di sini jubahnya. Digantung. Pernah lihat masjid-masjid kayak gitu? Digantungkan jubahnya, datang pakai jubah, Allahu Akbar. Mau pulang buka, tinggal. Itu malah jadi sesuatu yang baru dalam tanda petik. Artinya bid'ah. Apakah seperti itu? Salaf taruh di sini, milik bersama, siapa saja imamnya pakai. Jangan terbawa dengan subhat yang seperti itu. Itu iya sesekali. Jangan sampai dikira wajib. Kan begitu. Alhamdulillah kalau sesekali, saya yakin hampir semua ustaz nggak terus-terusan pakai jubah. Nggak ada. Mesti di rumahnya pakai sarung. Nah, itu yang terbanyak. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa hukumnya bercermin di kaca motor orang lain atau di kaca mobil orang lain tanpa seizin pemiliknya? Apa hukumnya? Istafti qalbak, minta fatwa dengan hatimu. Wallahu alam. Saya nggak bisa jawab. Sebaiknya minta izin ya. Izinnya mau bercermin gitu. Tapi itu pertanyaan menunjukkan kalau orang itu wara. Tahu wara? Si penanya itu berhati-hati, sangat berhati-hati. Nah, dan itu bagus. Kita tidak mentertawakan pertanyaannya. Jazakumullah khair. Wal afu minkum. Wa barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.